Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai masa depan SEO menurut Google. Penasaran? Ingin tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tema yang menarik banget, yaitu masa depan SEO menurut Google. Nah, daripada penasaran, yuk mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, temanya adalah masa depan SEO. Nah, tentu aja saya nggak buat sendiri materinya ya. Karena materi ini saya dapatkan dari Search of the Record. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Search of the Record, jadi Search of the Record ini adalah semacam podcast yang digelar oleh Google. Jadi yang isinya orang-orang Google ya. John Mueller, Martin Split, dan lain sebagainya. Nah, Search of the Record yang terbaru, episode terbaru, itu adalah temanya masa depan SEO. Nah, Search of the Record itu dilaksanakan tanggal 11 November tahun 2021 kemarin. Jadi sekitar 5 atau 6 hari yang lalu. Kemudian dibawakan oleh John Mueller, kemudian ada Martin Split juga, dan juga ada Gary Illyes. Nah, seperti ini ya tangkapan layar dari Search of the Record. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Search of the Record, silakan langsung menuju Search of the Record, cari aja di Google, pasti langsung muncul. Teman-teman subscribe sehingga setiap ada episode terbaru teman-teman langsung dikabari. Oke, jadi sumbernya jelas ya. Masa depan SEO menurut Google, sumbernya langsung dari Google karena dibawakan langsung oleh para pegawai Google-nya langsung. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi Search of the Record kali ini panjangnya itu sekitar 45 menit, 40-an menit lebih lah gitu ya, hampir 1 jam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyingkat beberapa hal yang disampaikan oleh mereka bertiga ini menjadi poin-poin yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, jadi kalimat pertama yang mengejutkan itu adalah dari John Mueller. Jadi John Mueller bilang bahwa kedepannya SEO itu tidak perlu tahu mengenai HTML lagi. Nah, aneh banget ya, karena untuk saat ini HTML itu seperti bahasa yang wajib dipahami oleh SEO. Kalau seorang SEO nggak tahu HTML, biasanya akan kesulitan dalam menerapkan SEO-nya. Nah, menurut John Mueller, ke depannya HTML itu malah nggak perlu sama sekali. Nah, kemudian dibahas ya, salah satu yang menyebabkan hal tersebut itu adalah semakin banyaknya pengguna internet yang berpindah ke hosted platform. Nah, buat yang belum tahu, hosted platform ini contohnya ada Shopify, Squarespace, Wix, BigCommerce, dan Weebly. Buat teman-teman yang pakai WordPress, nah itu kalau WordPress teman-teman pakai wordpress.com, nah itu bisa digolongkan ke dalam hosted platform. Tapi kalau teman-teman pakai wordpress.org, maka itu tidak termasuk hosted platform. Nah, menurut John Mueller, trennya itu adalah semakin banyak pengguna internet yang menggunakan hosted platform. Kemudian karena pakai hosted platform, tentu aja semua hal terkait teknis itu akan diurusi oleh penyedia platformnya ya. Kayak Shopify, teman-teman pakai Shopify, tentu aja segala sesuatu mengenai SEO itu disiapkan oleh Shopify. Jadi pengguna cuma perlu ngisi-ngisi sedikit gitu ya. Nah, nggak perlu sibuk kayak teman-teman yang menggunakan WordPress. Optimasi sendiri, ulak-ulik sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah disediakan oleh platform, tentu aja pengguna jadi fokus ke konten. Nah, itulah mengapa menurut John Mueller itu tidak perlu HTML. Nah, tapi sayangnya itu hanya pendapat John Mueller. Nah, dua orang pembicara yang lain itu tidak setuju dengan John Mueller, yaitu Martin Split sama Gary Illyes. Nah, menurut mereka berdua, ada banyak hal yang harus dipahami oleh SEO terkait HTML. Contoh kecilnya kayak canonical gitu ya. Kalau teman-teman nggak ngerti HTML, terus ngomongin canonical, tentu akan bingung ya. Masukin canonical itu kan harus ke HTML kan. Nah, jadi akan sangat membingungkan buat seorang SEO kalau dia nggak pakai atau nggak memahami HTML. Walaupun sudah pakai hosted platform sekalipun, pakai Shopify, pakai Wix, atau lain sebagainya. Jadi mereka harus tetap memahami HTML. Kecuali teman-teman itu sebagai konten kreatornya, bukan bagian
bagian SEO-nya. Nah, tapi kalau teman-teman itu bagian SEO-nya, itu seperti wajib buat teman-teman untuk memahami HTML. Oleh karena itu, jadi disimpulkan, SEO itu tidak bisa kalau tidak memahami HTML. Jadi teman-teman SEO yang baru mulai dan nggak paham HTML, silakan mulai memahami HTML. Mulai belajar. HTML itu nggak susah ya, bukan bahasa pemrograman, dia itu hanya bahasa markup. Jadi, dalam waktu singkat, saya rasa teman-teman udah paham garis besarnya mengenai HTML. Nah, sekedar informasi, ini nggak ada disampaikan dalam search of the record. Ini sekedar informasi yang saya tambahkan. Kalau teman-teman lihat itu ya, yang nomor 1, yang pertama itu adalah WordPress, yang paling banyak penggunanya. Sedangkan nomor 2, nomor 3, nomor 5, itu adalah hosted platform. Jadi lumayan banyak, walaupun memang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan WordPress ya. Tapi memang mereka memiliki perkembangan yang cukup baik dari segi jumlahnya. Oke, itu masa depan yang pertama. Kemudian bahasan beralih ke akan banyak aplikasi yang berjalan di browser. Nah, jadi ini pernyataan Gary Ilyas ya kalau nggak salah. Itu akan semakin banyak aplikasi yang berjalan di browser. Kenapa? Karena native app itu udah mulai bergerak menuju ke web app. Artinya, orang yang membuat aplikasi Android justru sekarang berpikir untuk lebih mengarah kepada web app. Nah, jadi kemungkinan besar aplikasi Android-nya berkurang, tapi orang lebih melirik menjadi web app. Kemudian, hal ini juga diperjelas dengan meningkatnya penggunaan atau aplikasi PWA. Buat teman-teman yang belum tahu PWA, PWA itu adalah Progressive Web App. Ini udah bisa diaplikasikan, bahkan mudah diaplikasikan kalau teman-teman pakai WordPress ya. Tinggal install plugin, kemudian diaktifkan, itu langsung PWA-nya bisa jalan. Nah, sebagai contoh, ini juga nggak disebutin dalam search of the record, saya cari sendiri ya. Ini contohnya ya, untuk di Starbucks. Jadi PWA itu, aplikasi PWA, itu 99,84% lebih kecil dari aplikasi iOS-nya punya Starbucks. Jadi Starbucks bikin PWA, ukuran aplikasi PWA-nya itu 99,84% lebih kecil. Nah, bayangin ya, kecil banget. Kemudian, aplikasi PWA punya Starbucks tersebut kini menjadi aplikasi web favorit. Nah, pengguna web yang pesan itu bahkan naik jadi 2 kali lipat. Nah, jadi efek PWA itu cukup gede ya. Jadi besar pengaruhnya, jadi wajar kalau mereka bertiga ini memperkirakan di masa yang akan datang itu akan makin banyak aplikasi yang beralih menjadi aplikasi web. Nah, atau aplikasi berbasis web, bukan aplikasi berbasis Android ataupun iOS. Nah, itu masa depan yang kedua. Masa depan yang ketiga, nah ini efeknya ya, efek dari masa depan yang kedua tadi, banyaknya pengguna yang beralih menggunakan web app, jadi JavaScript itu jadi semakin penting buat SEO. Kenapa? Karena memang biasanya aplikasi berbasis web app itu menggunakan JavaScript sebagian besarnya. Oleh karena itu, jadi teman-teman harus mulai belajar JavaScript for SEO. Mudah nggak? Tentu nggak mudah ya. Ada banyak banget orang yang mengeluh ketika menggunakan JavaScript buat SEO, itu mengalami banyak kendala. Sehingga oleh karena itu, teman-teman harus memiliki waktu ekstra untuk belajar JavaScript untuk SEO. Nah, ini tadi ya, semakin banyak aplikasi yang berjalan di browser. Nah, JavaScript menjadi semakin penting buat SEO. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu apa-apa mengenai JavaScript, nah, sekaranglah waktunya yang tepat buat teman-teman untuk belajar. Oke. Selanjutnya kita bahas ini terkait dengan push indexing. Nah, ini disebutkan bahkan push indexing itu bukan pilihan yang baik. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk saat ini semua search engine itu menggunakan teknik pull indexing. Artinya apa? Artinya search engine yang memiliki peranan aktif untuk mencari konten-konten yang perlu diindeks. Jadi mesin pencari ya yang proaktif. Nah, sedangkan push indexing itu sebaliknya. Mesin pencarinya diem aja, tapi kita sebagai content creator yang melakukan push kepada mesin pencari. Artinya kita sebagai content creator itu berperan aktif memberitahu search engine bahwa ada konten yang perlu diindeks. Nah, jadi mengerti ya perbedaannya ya antara push indexing dan pull indexing. Jadi semua sekarang itu menggunakan pull indexing. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin udah pernah dengar namanya Index Now.
Jadi, ini adalah inisiatif Bing dan Yandex. Bing itu mesin pencari ya, Yandex juga mesin pencari di Rusia kalau nggak salah. Jadi, dua mesin pencari ini berinisiatif membuat sebuah gerakan baru namanya Index Now. Index Now ini merupakan inisiatif push indexing. Artinya mesin pencari nggak perlu ngapa-ngapain, tapi para pengguna atau para pemilik konten kreator yang berperan aktif melaporkan hal-hal yang perlu diindeks. Kalau ada konten baru, jadi kita sebagai konten kreator tuh lapor ke Index Now ini. Maka nanti otomatis akan langsung masuk ke indeksnya Bing dan Yandex. Nah, itu ya. Tapi ternyata ini menurut mereka bertiga Google ini, jika semua menerapkan push indexing, maka yang terjadi itu adalah beban server akan meningkat. Ya tentu aja ya. Tadinya kan mesin pencari itu secara proaktif melakukan indexing, jadi sesuai dengan kemampuan servernya. Tapi kalau dibalik, semua orang melakukan push indexing, maka tentu aja server mesin pencarinya akan kelebihan beban ya. Semua orang loh melakukan push indexing. Nah, kemudian efek yang mungkin teman-teman udah duga kalau hal itu terjadi, semuanya ngelapor ke servernya Google misalnya, atau servernya Bing, atau servernya Yandex seperti itu. Maka yang terjadi itu adalah terjadinya delay. Nah, sama aja gitu kan. Sama aja, ngapain kita pakai push indexing kalau terjadi delay. Nah, itu kan sama aja dengan pakai pull indexing. Nah, masalahnya ini sama aja kembali ke titik nol ya. Kita pengennya menyelesaikan masalah pull indexing, tapi begitu diterapkan push indexing, maka hal yang sama terjadi lagi gitu ya. Delay, delay, delay. Nah, bahkan Google itu memberikan contoh. Mereka itu pernah membuat fitur submit URL di Google gitu ya, untuk melakukan indexing. Setiap teman-teman pengen URL-nya diindeks, itu bisa submit langsung ke Google. Maka yang terjadi itu adalah semakin banyak spam. Jadi sebagian besar yang di-push ke Google itu adalah link-link spam, bukan link-link yang berkualitas. Nah, bahkan bukan link-link berkualitas rendah. Yang di-push itu justru spam yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi efek buruknya jelas banget ya. Google bahkan sudah merasakan karena memang mereka dulu pernah membuat fitur submit URL. Nah, itu ya. Jadi, kesimpulannya dari hal ini bahwa push indexing itu bukan masa depannya SEO. Kemungkinan besar SEO ini akan tetap berjalan seperti sekarang, yaitu menggunakan pull indexing. Oke, selanjutnya, nah ini tema yang menarik sekali ya. Yang dibahas itu adalah machine generated content. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itu ada namanya GPT-3. GPT-3 ini bisa dipakai untuk bikin konten tanpa campur tangan kita sebagai manusia. Nah, GPT-3 itu adalah kependekan dari Generative Pre-trained Transformer 3. Artinya ada versi 2-nya, ada versi 1-nya gitu ya. Nah, ini udah versi 3-nya. Jadi GPT-3. Nah, GPT-3 itu adalah model bahasa autoregresif yang menggunakan deep learning untuk menghasilkan teks seperti manusia. Kalau teman-teman baca hasil penulisan yang menggunakan GPT-3, teman-teman nggak bakal bisa membedakan yang mana penulisan manusia, yang mana yang dilakukan oleh GPT-3. Saya jamin, karena saya udah nyoba. Nah, seperti itu. Teman-teman kalau belum nyoba, silakan dicoba menggunakan GPT-3 ya. Untuk saat ini, ketika video ini dibuat, itu udah banyak banget produk yang menggunakan GPT-3. Cari aja di Google, itu banyak banget ya. Dengan berbagai variasi harga dan berbagai variasi produk. Artinya ada produk yang dibuat khusus untuk bikin copywriting. Ada produk yang dibuat khusus buat nulis artikel. Nah, dan masih banyak lagi ya. Banyak sekali jenisnya. Jadi teman-teman bisa pilih. Memang tidak semuanya sempurna ya. Ada yang masih agak jelek gitu hasilnya. Ada yang nggak bisa memproduksi konten dalam jumlah yang panjang, bahkan ada yang hasilnya jelek banget gitu. Tapi ada juga hasilnya yang udah cukup baik. Ada beberapa yang udah saya coba. Nah, salah satu yang saya sarankan itu adalah di sini ya, di link ini. Kalau teman-teman pengen nyoba, nah silakan. Ini merupakan produk yang menggunakan GPT-3 yang saya sarankan buat teman-teman. Kalau nggak salah, produk ini masih ada penawaran yang lifetime. Artinya sekali bayar bisa dipakai seumur hidup. Silakan dicek aja. Tentu aja ini ada link affiliate saya ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian menggunakan link ini, tentu aja saya akan mendapatkan komisi untuk setiap pembeliannya. Nah, tapi tenang aja ya. Produk ini udah saya coba dan saya rasa hasilnya cukup baik. Bahkan
kalau menurut saya, ini merupakan hasil yang paling baik dari seluruh produk yang menggunakan GPT-3 yang sudah saya coba. Baik yang berbayar maupun yang gratisan. Menurut saya produk ini yang paling baik. Nah, silakan kalau buat teman-teman yang pengen nyoba. Oke, kita lanjut ya. Disebutkan juga bahwa asisten penulisan AI itu dapat membantu teman-teman membuat konten berkualitas tinggi hanya dalam waktu beberapa detik. Ya, tentu aja ya. Nah, tapi catatan dari Google, nah, jadi ada catatannya mengenai machine generated content ini adalah konten tanpa supervisi manusia itu tidak akan dimunculkan oleh Google. Nah, artinya kalau Google bisa membedakan yang mana yang dibuat oleh mesin, yang mana dibuat oleh manusia, kemudian Google tahu bahwa ini tidak disupervisi, maka Google tidak akan memunculkannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman pernah baca hasil penulisan dari GPT-3 itu, waduh, udah keren banget gitu ya. Hati-hati buat para penulis artikel ya. Bisa-bisa di masa depan teman-teman akan digantikan posisinya oleh GPT-3 ini. Karena memang luar biasa hasilnya ya. Oke, lanjut. Kemudian pembicaraan beralih ke multimedia search. Salah satu yang disebutkan itu adalah image search. Nah, John Mueller mengatakan bahwa image recognition ini sedang berkembang, tapi memang belum cukup. Nah, artinya kalau teman-teman ingin konten image teman-teman itu ditemukan oleh Google atau mesin pencari yang lain, teman-teman harus memasukkan juga atribut-atribut yang dimiliki oleh image. Misalnya alt text, atau bahkan teman-teman memberikan keterangan-keterangan lain atau teks di sekitar image tersebut. Karena Google itu menginterpretasikan sebuah image terbantu lebih banyak dari atribut dan teks di sekitarnya. Nah, walaupun kemampuan Google untuk menerjemahkan image menjadi teks itu udah lumayan keren, tapi belum cukup presisi. Nah, artinya kalau teman-teman buang atributnya atau alt text-nya nggak ada dan bahkan teks yang lain juga nggak ada di sekitar image, bisa jadi Google salah menerjemahkan image yang teman-teman upload. Jadi masih sangat perlu teksnya. Kemudian, pada podcast tersebut juga dibicarakan mengenai voice search. Nah, beberapa tahun yang lalu itu digembar-gemborkan kan bahwa voice search itu akan menjadi masa depan SEO. Artinya SEO itu udah pakai suara, nggak pakai teks lagi. Nah, ternyata hal tersebut dibantah oleh Martin Splitt. Nah, voice search itu bukanlah masa depan SEO. Nah, jadi teman-teman nggak perlu fokus pada voice search. Tetap fokus pada yang ada sekarang, maka voice search itu akan mengikuti. Jadi anggap aja voice search itu sebagai tambahan. Karena memang menurut Martin Splitt, itu nggak bakal menjadi masa depan SEO. Oke, mungkin itu ya. Itu beberapa hal yang dibicarakan dalam Google Search of the Record. Jadi masa depan SEO. Jadi beberapa hal terkait masa depan SEO. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.